ketemulah bahwa kita empat ini adalah detektif sedang mengulik sebuah kasus. Ternyata kasus pembunuhan anak wali kota, dan ternyata orang yang kita cari adanya sedang menyamar di pelakunya itu ada di panti jompo. Dan juga nggak tahu kenapa kalau dari yang diomongin sama orang-orang dengan yang kami lihat, kok kayaknya lumayan cukup jauh berbeda ya. Oh gitu. Maksudnya berbeda dalam artian mereka di situ happy semua, auranya positif semua gitu, nggak ada yang entah nggak dikeluarin kali ya, main ya kali ya, disimpan, kamu jangan keluar ya, kamu di sini aja. Tapi ketika acting nggak tahu kepalaku tuh kayak fokus ke dialog selanjutnya, gerakan mata nanti kayak mana, gerakan mulut kayak mana, apa ya nanti blockingannya aku kemana ya, jadi kepalaku tuh kayak susah sekali menikmati acting ini gitu. Iya, karena kan tulus. Apa kan lebih gede kali ya orangnya? Halo Tribuners, balik lagi di konten Sepaling Seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Bang Benedion dan Bang Boris Bokir. Tepuk tangan dulu dong. Kesini lagi nih. Terima kasih Mas Bay. Aku pertama kali. Oh iya. Iya, waktu agak lain kesini. Agak yang pertama kesini Bang Bene. Ngeri-ngeri sedap kesini. Iya. Oh, ngeri sedap. Dia ada 3 kali Bang Bene. Pantes sudah hafal ya. Aku sih nyasar tadi kesini. Biasa kan yang di depan joglo. Iya. Ya kalau enggak yang di depan banget. Bentar udah ya. Oh iya, yang pasar. Oh, pasar ya. Kalau nggak yang di Menara Kompas, kayaknya jarang nyangkut di tengah-tengah. Waktu agak yang pertama Bang Bos yang masih sibuk. Iya, sibuk ya. Terus Lagi ya kan. Sekarang yang kedua duanya lagi yang sibuk. Iya, oh iya 2 lagi sibuk. Tapi Bang Jega terus sibuk nih dari yang pertama. Gimana? Sibuk terus. Tulang punggung komedi. Waduh. Tulang punggung komedi dia itu. Jadi kesini lagi-lagi bawa film agak lain. Sekarang menyala pantiku. Yo, Boleh mungkin diceritain kenapa menyala pantiku? Apakah ada Bang Boris menyala? Pasti ada gitu nggak sih Bang ketika ini tuh ada proses editing kan? Kita nggak pakai sih tapi. Masa sih? Ini lagi live. Enggak lah. Ya. Tapi pasti ada nggak tuh Bang di kolom komentar? Oh, apakah ada Bang Boris kali ya makanya menyala gitu? Enggak ya? Enggak Oh, belum ada. Karena kan udah langsung dikasih panti. Oh. Kalau mentari mungkin deh kalau menyala gitu. mentariku. Iya, astaga. menyala pantiku. Astaga. Itu ulah penulis dan sutradara kami lah memilih set Panti Jompo untuk film Agak Lain Menyala Pantiku ini. Oke, mungkin boleh di-sharing apa sih? Biar mungkin teman-teman Tribuners biar pada tahu. Jadi dari awal kita tuh sebenarnya udah punya niat bahwa kita tuh pengen kayak Warkop DKI gitu. Jadi apa namanya kita punya cerita baru setiap film gitu, nggak ada bersambungnya gitu atau nyambung gitu. Karena kalau aku melihatnya kasihan penulis kalau dibikin sequel, prequel. Iya. Kasihan penulis mau bikin ini, kan dia di kemarin begini. Jadinya harus begini. Kemarin udah nikah, kemarin udah begini. Iya, masih ini lagi gitu. Nah, sebenarnya dari yang pertama pun kita udah mau bikin agak lain apa gitu. Cuman karena waktu itu kita berpikir kayaknya orang belum tahu agak lain ya apa itu gitu. pertama kali jadi pengen majuin agak lain dulu aja gitu. Nah, begitu judul yang kedua baru kita cari kata-katanya gitu. Agak lain yang kedua udah mulai pede ya. Bukan karena nggak bisa agak lain doang lagi. Iya. Kan yang pertama tuh kayak aduh kalau langsung tiba-tiba udah agak lain tahu aja. Ya. Kalau yang kedua kayaknya sebagian orang sudah tahu gitu. Contoh kami kayak gitu. Jadi kita inilah ya ngumpul berembuk nyari yang kedua ini apa premisnya. Nah, ketemulah bahwa kita empat ini adalah detektif sedang mengulik sebuah kasus. Ternyata kasus pembunuhan anak wali kota, dan ternyata orang yang kita cari adanya sedang menyamar di pelakunya itu ada di panti jompo. Diduga. Gitu. Oh, masih diduga. Iya. Kan bahasa harus gitu dong. Kami diduga dan kami akan melakukan proses penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kayak gitulah. Tapi kebanyakan ketemu orang-orang bermasalah yang berpengalaman dia memang. Kok kesana arahnya? Kamu kan kalau sebagai detektif kan harus menduga dulu. Iya betul. Asal praduga tak bersalah. Iya. Diduga pembunuh anak wali kota itu pergi bersembunyi di panti jompo. Bener.
cari kasusnya, kita akhirnya masuk ke panti jompo. Ditugaskanlah 4 detektif teratas dengan nilai terbaik terhebat ini dan paling berbakat untuk ke panti jompo. Terlihat dalam trailernya emang. Jadi wajah-wajahnya terlihat berbakat. Mukanya Bang Oki. Kayak kok aku. Kayak diem aja tuh udah bicara mukanya. Dengan cerita seperti itulah kita diskusi apa subjudulnya. Gitu. Okay. Jadi kita pakai akhirnya agak lain menyala pantiku. Kalau proses ketemu premisnya kan, kalau nggak salah kan sempat ada nge-share video-video kalian kemana dulu, rembukan ke luar negeri kemana-mana. Brainstorm ya. Itu selama sesusah itu Bang, selama itu nemuin premis buat yang kedua. Nah, jadi sebenarnya dikasih taunya udah dari lama. Nah, sampailah hari penentuan itu, satu orang dikasih PR membawa 5 premis film. Iya betul. Iya, 5. Jadi itu kan di jangka waktu udah lama, deadline-nya yang itulah yang kita pergi ada ke suatu tempat itu. Tentu kalian udah siap dari lama dong pasti. Standar mahasiswa. Besok dikumpulin, hari ini baru dikerjain. Sejam kemudian baru mikir. Ya, kita ada. Kita lebih mikir pas di Singapura kemana nanti ya. Iya. lebih mikirin jalan-jalan. Jalan-jalannya kayak. Tapi terakhir banyak kita terkumpul lebih dari 10 premis kali Ben ya. Iya. Lebih dari, tapi yang terpakai, yang bisa terpakai mungkin hanya ada beberapa. Pun itu pun ini yang dipakai ini adalah hasil combine. Iya. Berarti bukan kepikiran bukan siapa? satu bulan. Jadi kalau ditanya ini premis dari siapa, kita nggak bisa jawab. Itu punya Oki, itu punya Ernest, itu punya Acong nggak. Jadi Jegel apa, Oki apa, ini apa. Nah, di masing-masing ini kan dikemukakan. Ini tapi belum ini, kurang ini, itu belum ini. Tapi diambil cuma satu. Ini udah nih, ini aja. Gitu. Apa pengen main cepet aja atau emang begitu cara brainstorm ya? Bukan sih. Kita tuh kadang-kadang maksudnya pengen ngasih sesuatu yang baru kan. Tapi setiap orang itu belum tentu solid gitu. Ya, premisnya ada kekurangannya. Jadi kayak kita nemukan, bagus itu bagian dari misalnya lokasi. Bagus ini misalnya bagian detektif itu gitu. Bagus misalkan bagian kita ada di panti jompo gitu deh. Jadi kayak kita combine, ternyata begitu di combine, solid nih, bagus nih gitu. Solid. Oh ke sana arahnya. Kan solid. Iya. Tapi kalau ketika brainstorm gimana yang mau aku tahu gimana proses di lokasinya, siapa yang paling vokal, siapa yang aja, atau siapa yang kata kayak kosong nih, kayak nggak di sini pikirannya nih. Tapi nggak tahu, beruntungnya kita dari nggak tahu lah, kan dari zamannya Bene ngeri sedap bersama itu belum udah Imaginary, terus agak lain. Kita tuh banyak berkorbannya justru sebelum syuting. Di proses readingnya. Jadi kalau mau ada tidak suka mengenai skripnya, atau merasa kurang lucu skripnya, atau merasa dramanya ada yang harus ditambahin dikurangi, di reading itu. Jadi ketika syuting kita semua sudah sepakat, kita hormati dan segani skrip itu, jangan diobrak-abrik. Betul. Gitu. Jadi ketika syuting mah cenderung gampang jadinya. Tapi sebelumnya itu tuh kita reading lebih dari 15 kali lebih kita reading begitu. Kayak mau pementasan drama. Teater. Pokoknya sok hebatnya di reading lah. Siapa sih Bang yang sok hebat di? Dasar kalian berempat siapa sih Bang? Banyak lah. Tapi kalau dari aku jujur merasa paling terbantu itu dari Bene Jegel pasti. Oh iya. Bene Jegel, Bene oke lah, di memang dia penulis gitu sutradara. Jadi ada visinya tuh udah Jegel di balik kebercandaannya, dan itu dia selalu mikirin kalau cerita tuh mikirin banget. Loh, ini gini. Tapi kan ini gini. Nanti gini. Logika ceritanya gitu ya. Iya, ada ternyata otaknya. Dia detail kalau soal itu dia. Dan banyak sutradara pun bahkan iya juga ya gitu. Ada momen seriusnya juga Bang Jegel ya. Banyak karena dia chip in. Karena kemarin ikut invest. Iya, jadi dia mikirin betul-betul gitu. Kita mau nambah makan aja, jangan kau nambah makan ya. Naluri gambling ya. Iya, jangan nambah makan. Itu dia naluri gambling. Nalurinya. Dia nggak mau apa yang udah dimasukin. Betul. Keluar nih. Cacing jadi naga. Harus naga. Nggak boleh ular. Nggak boleh cacing jadi naga. Pemain memang. Ternyata di balik pas presentasi kan dia banyak yang mecah-mecahin mulu kan. Ngisi ada aja. Tapi di balik
press con kemarin itu, kami berempat tuh gak ada yang tenang, gelisah. Padahal kan hanya sekedar press con kalau orang lihat. Tapi nggak tahu kenapa berempatnya tegangnya mirip-mirip kayak kalau mau perform. Kayak kenapa kok ada perasaan ini gitu. Sementara waktu yang pertama aja happy-happy aja. Iya, karena itu titik pertama kita proses akan tayang gitu kan. Itu titik pertama gitu kan, preskon gitu. Jadi kayak aduh gimana ini. Mulai nih gitu. Gak kebayang nanti hari pertama tayang ya. Iya. Atau gala premier juga. Iya. Masih dekat ya. Masih ada abang dekat. Kita mau lihat respon orang gimana ya. Gitu. Masih ada juga abang. Iya, adalah sebagian kecil dalam hati itu efek dari yang agak lain. Sama efek invest. Kan yang pertama juga invest kan? Iya. Kan nanti tulus. Apa kan lebih gede kali ya sekarang ya? Lebih pede, lebih gede. Mungkin lo kalau ada sekecil segini aja nih, sekarang setengah-setengah mungkin. Baca. Kok diiyain kemarin? Kan tadi ketawa aja udah cukup. Nah, iya juga. Gak usah dipotong. Tolong dipotong nanti bagian Kebaca diamini. Padahal Bang Bos udah ketawa aja ya. Dia penonton yang menilai. Iya. Kita beli tolong dihapus. Dihapus. Kita gak ada edit lagi di sini. Oke, yang mau tahu kalau di film yang agak lain Menyala Pantiku, Boris dan Benny di sini karakter seperti apa? Dari Bang Bos dulu deh. Aku adalah seorang detektif memiliki sebuah keluarga yang tentunya sangat harmonis keluarganya. Jangan senyum. Kita kau udah mau senyum. Walaupun mataku kesana ke buku. Kok keluar senyum perahu ini? Ekor matanya terlihat. Ada senyum perahu. Astaga, ya Allah. Karena sebagai tugas detektif itulah, jadi ya jarang di rumah gitu, melaksanakan tugas demi negara. Iya. Gitu. Dan aku punya anak perempuan satu di film ini. Sama dong, relate berarti. Di film ya? Di film. Kalau di dunia nyata kebetulan sama. Berarti harusnya gak usah pakai ditegesin di film. Gitu. Tapi kalau secara karakter Boris di sini apa? Maksudnya apakah dia ada sisi tegas atau seperti komandan di antara berempatnya atau seperti apa dia? Kita berempat kebetulan selevel ya. Setara gitu. Tapi ya balik lagi kayak di Aga Lain yang pertama juga nggak ada yang bagaimana ya. Masing-masing memiliki background permasalahannya gitu. Yang harus disampai di titik hidup dan mati iya atau tidak gitu. Gitu. Kalau Bang Benny? Cuman kita harus akui memang setiap film itu kita punya bilangnya ya, dari 4 ini ada yang lebih tebal. Secara plot gitu. Membawa ceritanya. Siapa yang membawa ceritanya? Kalau yang di pertama kan Oki. Nah, yang di kedua ini baru biar nggak terlalu gelap komedinya kita pakai Mentari. Biar gak terlalu gelap komedinya. Biar gak terlalu gelap. Berarti gelap aja. Agak gelap gini. Bukan agak lain, agak gelap. Ya Allah. Jadi main plotnya ada di Boris. Tapi kita 3 juga punya plot gitu, tapi nggak setebal dia. Kalau aku plotnya adalah bagaimana berjuang untuk adik perempuan. Gitu. Makanya Mentari juga karena hangat juga mungkin dari karakter Boris di sini ya. Hangat banget dia. Kalau aku kan memang berjuang untuk keluarga. Demi dan untuk keluarga. Dia nyata apa di film? Di film. Cuman dia mau ditepuk. Cuman ya itu dia kesalahan kita memilih director. Karena dia mendengarkan podcast segala Itu salah satu mungkin privilege mungkin, tapi buat kita juga sesuatu yang tidak mengenakan. Karena dia tahu episode per episode cerita-cerita kita. Dia tuh udah banyak stok jurusnya. Coba satu, ini satu lagi. Bisa nih dimasukin ke karakter. Iya. Gitu. Mohon maaf kalau sutradara lain kan belum tentu tahu hidup kita detail. Iya, hidupnya kita detail. Kalau nggak apa yang dikerjakan oleh calon pemainnya gitu kan. Kalau dia kan udah tahu banget gitu. Kayak yang ini bisa kemakan ya iya. Bahkan sampai yang ada momen di Aga Lain pertama tuh kayak ini internal tapi nggak apa-apa.
ini harus menjadi eksternal gitu. Jadi semua orang biar tahu, dipraktekin sama dia gitu. Nah ini kedua ini juga gitu ya Ben ya? Iya, bahkan kita waktu nerima skrip pertama kali itu kayak deg-degan. Bagian apa di diriku yang akan dieksploitasi ya? Ya Allah, ya, sampai segitu. Iya, karena please jangan yang ini, jangan yang ini. Please, Jangan yang ini. Iya. Nah, tapi ternyata masuk. Ternyata masih baca. Orang ini bertiga baca dulu. Wih, dramanya di siapa? Aku belum baca. Draftnya dikirim di handphone. Pas gue lihat-lihat, oh, aku nih. antara meratap atau terbebani tuh, dua-duanya kan. Iya. Tapi aku juga belum nanya sih ke Aco. Ini kenapa aku? Ya, kau sebagai orang dalam, tolong ceritakan. Ya, dia adalah perwakilannya anak-anak agak lain di bagian penulisan. Jadi sekaligus ngejagain, sekaligus bantu untuk brainstorm juga. Iya. Abang percaya dijagain sama Bang Beni? Enggak. Ya kan jagain story. Tapi story doang kan yang jagain. Percaya sih sangat-sangat enggak. Sangat-sangat enggak. Kalau bahasa Inggrisnya truly madly deeply enggak. Tapi di antara kita berempat yang bisa diharapkan dalam menulis skenario tuh punya skill dan kemampuan siapa? Hanya beliau. Hanya dia. Ya kan biar story-nya makin bagus, menarik gitu kan. Begitu kayak dia tahu di mana teman-teman bisa dijual deh. Tapi satu hal yang harus kita tahu, licik ini. Ini kalau aku bilang Little Hitler. Ya Allah. Karena kenapa? Dia pasti mengarahkan untuk dirinya. Aku jangan ada begini. Aku bisa. Iya. Orang dalam. Tahu ya. Dia punya peran penting ke Bang Aco. Iya, bener. Antar diarahin ke Aco. Jangan gitu. Kalau gitu ntar jadinya nggak gini. Ya. Tapi dia nggak tahu. Aco juga keras kepala. Iya. Tapi kan Aco juga langsung berpikir dong sebagai manusia yang kok enak-enak terus lu nih. Sementara 3 temen lu berdarah-darah gitu. Makanya aku agak nggak apa-apa lah. Dia lawan Aco dan kebetulan pemangku jawabannya Aco. Jadi Aco yang akan mengambil keputusan. Gitu. Makanya, sana Ben. Jujur kalau next akan ada lagi yang ketiga, keempat aku deg-degan sumpah. Karena kan Oki udah. Aku udah. Nah, peluangnya 50% sekarang. Ini mau jadi keempat atau ketiga ada gitu ya. Biasanya emang keempat nih biasanya. Bener Mas Wahai. Biasa headliner. Biasa mungkin Bang Aco kayaknya buat 4 nih. Bener-bener digongin nih kayaknya. Nah, bener digong. Jadi udah dipupuk dulu tuh. Oki, Boris, mungkin yang ketiga nanti Jegel. Oki spesial gestar emang abang ini. Ampun. Bener juga ya. Aduh. Terima kasih nih Mas Wahai. Makin takut. Jadi yang ketiga tenang-tenang dulu aja lah. Tenang-tenang dulu aja. Nggak usah overthinking. Karena aku disediain buat yang keempat. Ambil tenaga dulu aja ya. Keempat udah pasti mungkin Jason umurnya udah lumayan gede. Udah bisa ke bioskop. Udah bisa ke bioskop. Atau iya juga ya. Atau mungkin anaknya udah 2. Astaga, ampun. Jason udah mulai ngerti ya. Aduh, khawatir ini. Udah masuk ke sekolah. Aduh. Tapi ketiga dia request, aku lah, mungkin aku kapan dapat drama. Iya. Dengan kerangka berpikir Bene yang cum laude UGM Teknik Industri. Itu mungkin. Karena dia untuk ngakalin, aku jangan keempat. Iya. Ntar Jason keburu ngerti. Bener Jason. Iya kan? Dia kan umur 3 masih nanti yang. Iya. Pas 4, 7 Wow, 4 tahun lagi misalkan kan 2 tahun 4, 7 4 tahun 5 tahun. Nanti mulai ada perasaan gimana ya mau jemput Jason ke sekolah. Kamu aja lah Nun, aku gak usah lah. Atau mulai ngasih tau Jason, bapak tuh begini. Langsung membentengi ya, di framing langsung di framing. Aku beda sama bapakku. Gak ada yang kesana. Gak ada yang kesana. Tadi ngobrolin Bene sama Jason. Gak ada yang kesana. Tadi kan variabelnya Bene, Jason. Sama agak lain 4. Udah. Arahnya itu. Kenapa tiba-tiba bisa? Wih, Ya gak ada kan, kesana. Kita tahu overthinking aja kemana lagi. Gak ada kesana. Aku beda sama bapak. Tahu aku arah Berarti yang keempat dramanya tebel banget. Bisa-bisa ngalah-ngalahin ngeri-ngeri sedang. Aduh. Tapi Bayu kayaknya ngikutin kita banget. Ngikutin dia. Aku dengerin Bang tapi di Spotify. Dari zaman pandemi, Bay. Ya aku ngedengerin kalian. Dari zaman pokoknya sekarang udah mulai ngerangkap ke YouTube kan. Iya. Enggak, maksudnya apa yang membuat lu mau mendengarkan si Batak-Batak ini ngobrol Bang, di Spotify? Maksudnya kan sementara di Spotify banyak ada horor lah mungkin atau yang olahraga gitu. Aku emang seneng podcast, cuman
abang-abang ini kan bawa bata kan, kayak ngedengerin abang-abang ngobrol sih, kayak gini bagian ketawa-ketawa aja kita ngedengerin. Saya mana tahu ada orang judi plat nomor. Tahu di kalian ini saya aku tahu di kalian. Berarti ini secara ekonomi mumpuni ya. Soalnya hidupnya normal-normal aja gitu. Nggak mengalami yang kita alami. Iya, maksudnya sekolah lu mungkin sekolah bagus. Lu ke sekolah diantar dijemput. Kagak gitu. Masa nggak tahu judi nomor? Kayak nggak nyampe di saya. Nggak nyampe begitu. Kayak itu hiburan rakyat. Misalkan kayak kena. Jadi normalisasi, jangan dinormalisasi. Misalkan gini nih, di anak stand up yang paling dikit nggak taunya mengenai teori bertahan hidup, salah satunya ya Gilang Baskara. Kenapa? Karena dia kaya. Semua berkecukupan di rumah, udah internet dari lama. Itu dia ya karena dia berkecukupan gitu. Yang banyak ceritain yang di bawah garis kemiskinan. Yang mengalami begitu kan. Iya. Nah, makanya satu hal yang pengen kalau ketemu sama Bang yang pengen gue tanyain kayak kan nggak kehabisan cerita yang apa yang agak lain gitu kan, karena setiap episode ada aja yang agak lainnya gitu kan. Nah itu juga yang kita akhirnya, maksudnya dulu kita pas kecil suka apa ya, merasa sedih gitu punya keluarga yang tinggal di... Kadang-kadang bertanya sama Tuhan, kenapa gue gini sih? Kayak teman-teman gue yang lain happy aja. Kenapa tinggal di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara gitu kan? Ternyata buat 34 tahun kemudian kan. Oh, kenapa tiba-tiba waktu itu berlindung dari gam gitu. Iya. Buat sekarang ternyata disimpan. Makanya juga senang kan. Akhirnya jadi acceptance bahwa kenapa mama aku begini, kenapa bapak aku begini, ternyata supaya banyak cerita. Makanya frasa indah pada waktunya itu memang ada, memang nyata adanya gitu, indah pada waktunya. Kadang-kadang kami juga bingung, kok ada terus ya cerita ya. Iya itu dia, ada si Gibran ngasih tema ini. Oke, nyari inget SD, SMP, SMA, kuliah. Ada nih. Ada tuh kan ada gitu. Pasti ada aja. Iya, paling takutnya adalah kemiripan. Iya. Mirip sama yang sebelumnya. Iya, kan temanya mirip, jadi ceritanya juga agak mirip gitu. Bahkan kadang sekarang kalau kayak misalnya karena suatu momen teringat momen zaman dulu, jadi catat di handphone. Kalau nanti dibutuhkan. Iya, takutnya dibutuhkan. Jadi bang cerita. Iya. Oh, tema tuh bukan dari abang-abang, dari Gibran jadi. Gibran. Iya, dia punya database, ada Excel lagi tuh. Cerita-cerita yang udah pernah kita. Judulnya apa, terus di setiap judul ada bagi 4 tuh. Oki ceritanya tentang apa waktu itu, Bene tentang apa, Boris Jegel tentang apa ceritanya. Cerita kalian di podcast itu benar-benar baru siap sebelum tag, benar-benar lagi duduk di studio itu. Iya. Bukan disiapin dari rumah atau awal-awal sih gitu, siapin dari rumah. Cuman kan melawan kan 4 orang. melawan. Udah dikasih Gibran misalnya, "Bang, besok kita gini-gini ya." Begitu nyampe, "Kau udah ada?" "Bentar ya, aku cari dulu." Tetap emang nyarinya tuh setelah sarapan di tempat podcast. Mau take apa. Jadi Gibran tuh merasa perbuatan sia-sia juga ngingetin dari Amin 1. Cuman akhirnya kadang-kadang bang cerita itu juga menolong gitu. Kita lagi dibilang tema apa, cari dulu di bang. Bisa nih kayak tema. Tapi emang iya sih itu mencatat itu tuh, menulis mencatat memang ya perlulah untuk, apalagi kita basicnya storytelling. Benar. Iya. Biar ada terus, biar nggak lupa. Betul. Kita aja nih agak lain menyala pantik berapa kali revisi skrip? Kayaknya 3 atau 4 gitu. Sikit ya. Tapi dikit. Tapi itu pun revisinya dikit-dikit. Karena draft pertamanya udah langsung kece. Karena itu bagian itu tadi kali mungkin pas reading atau pas brainstorm udah. Udah. Brainstorm bareng-bareng juga. Ada Ernest juga, ada Padipa juga. Jadi ya siap, udah semua di situ orangnya gitu. Bang Bene di yang kedua gini gimana acting lagi? Udah semakin luas, semakin nyaman. Yang paling jelas adalah semakin tenang. Wah. Menurut dia. Gue bingung dah. Mau bantu. Asli yang pertama aku berangkat dari rumah aja deg-degan. Kalau itu kami nggak tahu deh. Kami nggak tahu itu. Iya, kayak mau ayo berangkat reading aja nih, kayak diejek apa aku nanti gitu, udah isi kepala udah itu tuh. Aduh, diledeki apa lagu nanti nih gitu. Si Oki botak ini kalau kita udah take nih, saat udah beres nih master kan, mau cover Bene. Tengok Bene. Itu sekarang apa yang kemarin?
Yang kemarin. Kemarin. Pasti nggak bisa dia diajak bercanda. Kita bercanda di bertiga. Bene. Ngapalin dialog. Iya. Betul, selalu menyendiri. Kok sekarang masih gitu? Nah, yang kemarin sudah lebih santai. Karena sebenarnya rasa takut itu kan yang bikin jadi kadang-kadang lupa gitu. Jadi kayak sebenarnya tahu tapi rasa takutnya itu melebihi. Jadi gampang lupa gitu, gampang ke distract gitu. Kalau overthinking itu. Masuk Jegel nih. Jegel kadang-kadang suka ada penambahan, maksudnya dialog dikit-dikit atau nada atau apa gitu. Ben, kok gini? Dia panik. Beda malah. Iya, kok gini? Kok beda kan? Padahal cuma ditambah dikit doang. Misalkan nggak ada ianya jadi ada ianya gitu. Iya kan Ben gitu misalnya. Iya kan Ben gitu. Itu dia gini. Nggak gitu. Tadi perasaan. Berarti ini yang namanya kalau kerja kan suka ada wawancara bekerja dalam segala situasi. Bang Beni mungkin bingung nih kok. Situasinya kok nggak kayak dia ada tuh di bawah tuh Beni tuh terakhir. Bisa bekerja di bawah tekanan. Beni nggak mau tuh kayaknya. Aku nggak bisa lah. Aku nggak bisa katanya gitu. Tapi kan Bang Beni waktu yang pertama menyendiri itu emang metode ya. Jadi emang langsung sendiri. Perkara metode perkara mental, bukan metode. Ini ternyata aktor metode iya, ya. Kan sendiri dulu. Aku sendiri dulu ya gitu. Keren. Mau ngapain? Nyari emosi. Ya. Kalau ke kamar sendiri, ke base camp sendirian. Atau di dalam tidur. Tapi adalah rencana suatu saat ikut kelas acting gitu ya. Untuk apa Ben? Untuk apa? Biar tahu aja gimana teknik-teknik acting gitu. Kan selama ini cuman apa ya, insting aja gitu. Merasa di matamu aja dan di pikiran gue cocok oke. Iya gitu. Sama aku ngeluarkan aja, terus kalau sutradara bilang kurang gini-gini aku ngikut gitu karena nggak paham knowledge-nya berarti gitu. kedepannya mau mendebat Aco. Udah ada persiapan. Oh iya. Karena dia kan udah banyak ilmunya. Enggak kok, udah begini. Kalau sekarang kan manut-manut aja. Iya, karena aku memperhatikan Jegel kadang-kadang dikasih masukan dia kayak enggak bang. Ada argumennya. Gitu. Pengalaman agak lain satu, agak lain dua. Ntar kalau dibantu sama Bang Aco, udahlah Ben, kamu cuma 2 doang kan. Bingung. Kasih teori lah ya kan. Langsung dikasih buku-buku. Kan menurut si ini di bukunya ini. Rencananya mau ikut kelasnya siapa? Belum tahu sih. Ada Mas Rukman. Iya, ada Paul Agusta. Iya benar, Paul Agusta ada. Tapi emang Bang ini eksklusifkan diri buat agak lain atau gimana nih? Oh, kalau dia mau ngambil job film gitu ya. Iya Ben, itu jadi pertanyaan juga Ben. Karena selama ini baru 2 ini kan acting kan. Iya. Panggilan banyak. Manajernya curhat. Oh iya. Capek nolak-nolak. Capek nolakin film ya Allah. Banyak yang mau ini tapi ya Allah, capek nolakin. Ini eksklusif Tribuners ya. Ini eksklusif loh Tribuners. Kalau harus jujur, aku sangat menikmati ketika menulis film. Ketika prep film, persiapan, ketika syuting gitu. Itu sangat menikmati ketika menjadi sutradara. Sangat menikmati gitu, dan rasanya bisa mengulik banyak hal gitu. Tapi ketika acting nggak tahu, kepalaku tuh kayak fokus ke dialog selanjutnya. Gerakan mata nanti kayak mana? Gerakan mulut kayak mana? Apa ya nanti blockingannya aku kemana ya? Jadi kepalaku tuh kayak susah sekali menikmati acting ini gitu. Buat enjoy susah. Satu-satunya divisi yang Bene paling benci kalau mereka udah datang itu script continuity. Iya, mukanya tuh nggak enak banget Bene. Udah langsung, Bang nanti ininya ngasihnya pakai tangan kanan ya. Nanti ntar duduknya gini, ntar gini. Ya kita belum sempet dicerna Bene. Udahlah. Banyak arahannya banyak. Karena kepalaku lagi isinya mengingat dialog gitu. Kalau aku tambahin gitu. Kalau aku nanya Boris, nanti Boris sebelah sini, aku jawabnya ini. Bene tuh lagi di situ tuh menata. Bang nanti tangannya buyar lupa. Jadi ibarat apa namanya komputer, apa namanya prosesornya tinggi tapi RAM-nya 1. Ya Allah, bener. Masih tetap ada nuansa sombong ya. Masih pengen tinggi. Iya, prosesornya tinggi. Tapi RAM-nya cuma sedikit. Kan bisa aja ibarat kata komputer RAM-nya 1 kan bisa. Enggak usah pakai prosesornya tinggi. Iya lagi. Iya, di depan lagi. Di awal langsung inferior dia. Enggak mau menunjukkan sisi lemahnya gitu. Iya, depan dulu. Daya ingat. Iya. Karena dia udah terlalu lama. Jadi udah tangsuk
kalah, masih tetap ada sombong. Pas syuting gimana Bang? Pas syuting apa masih suasana masih sama kayak yang pertama atau sekarang lebih terlalu amat sangat menyenangkan. Oh, yang kedua ini. Iya. Jadi kalau aku mikirnya, aku juga jadi apa ya? Jadi manja takutnya ke depannya. Kalau dikasih dulu kan, misalkan dulu nih syuting nggak anak stand up juga, ya syuting happy aja, dijalanin happy. Nah sekarang semenjak sama agak lain dengan treatment imajinari ketika produksian syutingnya begitu. Ya langsung jadi kayak sekalinya nggak sama teman-teman udah langsung jadi nggak semangat, nunggu tuh bosen karena nggak ada teman-teman. Iya. Gitu. Karena emang Bang Bos proyeknya banyak ya. Astagfirullah. Tawaran banyak. Terus setelah agak lain dia punya standar banyak ditolaknya. Standarnya ketinggian. Cateringnya kayak kemarin bukan nih? Iya. Enggak, tapi emang terlalu amat sangat menyenangkan syutingnya. Jadi bayangin kita tuh kan di set sama teman, di belakang pun kalau lagi nunggu sama teman gitu, jadi menyenangkan sekali gitu. Dan yang lebih bikin jadi makin menyenangkan adalah karena si berempat ini hari-harinya jarang ketemu juga. Iya. Jadi ketemunya syuting YouTube, ya ketemu tuh. Habis itu udah nggak ketemu. Misalkan pas film ya ketemu. Nah jadi ketika di lokasi syuting deh, nongkrong gitu. Makanya promo gini pun kita seneng di sana. Karena ketemu. Gitu. Oh padat banget ya Bang ngomongnya. Pokoknya jegel oke lah. Yang nggak hadir aja. Dua itulah yang paling sibuk. Oh tapi Bang Benny selalu ada ya? Paling nggak sibuk. Ini paling nggak sibuk itu dia secara halusnya. Tahu nggak kenapa tidak sibuk? Kenapa? Idealis. Idealis. Kan tadi udah bilang nyamannya ketika menulis ngedirect ya kan. Tahu nggak kenapa bisa idealis? Kenapa? Ekonomi sudah mapan. Lo jangan pernah idealis tapi kalau ekonomi belum mapan. Kalau di industri kreatif iya, ya sih, bener. Kalau ekonomi sudah mapan baru bisa aku mau A B C, aku nggak mau E F G gitu. Jangan salahin Po. Bukan ekonomi sudah mapan. Ekonomi istri sudah mapan. Ditebelin. Jangan orang takut salah paham. Kenapa? Kau takut dihubungin sama saudaramu? Takut tiba-tiba nih. Benny udah sukses. Iya. Si Benny gitu. Benny inilah dulu ini mau ada ini besok loh. Filmnya udah 2 loh gitu. Boleh lah aku nonton. Dia nih emang kayaknya harusnya dia apa Aco yang memecahkan rekor muri kali ya? Apa tuh? Pemain, sutradara, penulis, box office. Wah. Siapa? Coba jujur nggak? Astaga. Jujur, coba jujur. Siapa lagi coba, Bang? Nggak, tapi iya nggak? Nulis film. Nulis iya. Box office. Menyutradarai? Iya. Main. Iya. Benar. Tisa Diani cuma main doang, Bang. Tisa Diani main. Mungkin dia ada di 1-2, tapi dia cuma main doang. Main doang. Iya. Iya kan? Aco main belum ya? Belum box office ya? Main, nggak tahu kok. Oh ini kali Miracle. Iya, ada di Miracle. Iya, Miracle ya. Miracle. Tapi duluan kau dong. Iya. Bener kan? Tapi dicolek. jadi dia main plot film ini kasus. Wes dibalikin. Tadi dia ngatur. Gimana cara aku? Ben, Tribuners mah nggak usah kau ragukan mentalnya. Udah pasti nonton ke bioskop 27 November. Udah pasti ya. Mereka pengen denger cerita kali ini loh. Ya kan, Bay? Tribuners sudah yakin 27 November udah tahu mau ngapain. Aku bangun tidur, sarapan, makan siang ke bioskop. Udah gitu. Hari pertama film. Hari pertama udah ke Tribuners. Terang aja kalau ini mereka mau bahas ini. Kayak mana cara aku berkelit ini? udah kebanyakan ketawa udah apa makin sayang mertua tuh coba. Waduh, iya. Punya menantu menulis skrip box office juta-juta penonton, ngedirect film juta-juta, main juta-juta juga. Ya ampun Ben. Kalau misalkan di bola itu udah apa tuh? Treble Bang. Treble winner. Benar, treble udah treble. Domestik champion udah tuh Abang. Sama piala. Bukan piala itu, Liga. Liga. Oh, piala Liga. Iya. Udah keren banget Ben. Apalagi sih Ben di umurmu sekarang kayaknya semua udah tercapai ya. Iya. Mas Benny kayaknya apalagi yang belum tercapai kira-kira Mas Benny di umur Mas Benny sekarang? Enggak, saya nggak punya prinsip hidup saya itu.
Dia mau serius. Berasa di podcast Gita Wirjawan loh. Makna. Iya. Soto bijak banget. Ya Allah. Prinsip saya udah pakai prinsip. Iya. Ya ampun. Ya tapi itulah kalau syuting sama Imaginary itu apalagi sama Galain terlalu amat sangat menyenangkan. Berarti dulu benar-benar enjoy banget, maksudnya tenang banget ya. Iya, ya tenang, semuanya tenang, cast dan kru tenang. Bukan satu pihak cast doang ya. Kru itu sangat-sangat, makanya krunya juga effortnya juga pasti dia mau memberikan yang paling maksimal. Betul. Karena dengan Imaginary mereka pun diperlakukan secara maksimal gitu, di treatmentnya gitu. Itu panti jompo beneran dong? Beneran. Masih aktif? Masih aktif. Jadi kita nyari panti jompo yang beneran panti jompo ya, supaya terus ternyata panti jompo yang kita pakai itu luas. Jadi ada bagian yang benar-benar kita pakai syuting, tapi masih ada bagian yang mereka bisa tempati tanpa mengganggu gitu. Jadi kayak kita nggak syuting terus mengganggu mereka gitu. Kebetulan ya gitu, kayak tempatnya ada yang bangunan lama dan ada yang bangunan baru. Gitu. Jadi mereka nggak kagetan lah ya. Iya, terus kadang-kadang mereka juga kadang keluar kayak ngintipin syuting, menonton. Kadang-kadang kita sapa juga gitu. Kadang-kadang kalau di tempat base camp mereka juga lewat. Misi ya, permisi lewat. Gitu. Kan udah kita lihat, mudah belia nih. Penghuni nih. Kamu sih ini. Iya. Dengan badan angka 7 kan udah pasti mudah mau di sini nih. Santriwan dan santriwati nih. udah gini. Oma, iya halo gitu. Dan juga nggak tahu kenapa kalau dari yang diomongin sama orang-orang dengan yang kami lihat, kok kayaknya lumayan cukup jauh berbeda ya. Oh gitu. Maksudnya berbeda dalam artian mereka di situ happy semua, auranya positif semua gitu, nggak ada yang entah nggak dikeluarin kali ya, ya kali ya disimpan, kamu jangan keluar ya, kamu di sini aja. Kamu ganggu syuting ya. Dia kan tapi happy semua kan, si oma-oma itu. Sama jadi ini juga mungkin ya jadinya nanti apa ya? Tidak disengaja tapi membawa pengaruh baik film ini gitu kan, karena kan Menyala Panti ini kan akan menggambarkan bagaimana situasi di panti jompo gitu, supaya orang-orang tidak membayangkan dan paham bahwa situasi itu tidak seperti yang kita pikirkan gitu, bahwa ternyata mereka menyenangkan di dalamnya. Terus bayangin kayak ada orang nih udah tua tapi dia itu ekstrovert misalnya orangnya kan. Ketika kalau dia tinggal di rumah sendirian kan dia jadi kasihan gitu. Jadi, tapi ketika dia misalnya memilih ke panti jompo dan punya banyak teman, dia akhirnya betah kan gitu. Jadi supaya image panti jompo ini juga berubah gitu. Karena kalau kayak di luar negeri kan image panti jompo kan hal baik gitu, bukan hal buruk gitu. Di Indonesia entah kenapa kalau ada orang dibikin ke panti jompo itu kesannya dibuang gitu. Nah itu yang akhirnya mungkin juga salah satu hal baik nanti dari filmnya gitu. Jadi jadi buat kita kalau ternyata orang-orang tua juga butuh teman. Iya, gitu. Teman-teman seusianya untuk nongkrong. Kan mungkin secara pembahasan akan mirip, akan saling relate gitu. Kalau kita ngobrol ke kita kayak si mama ngobrol apa? Kan serius banget ngobrol. Karena kan kita masih nggak masuk gitu kan, dia akan bete ketika ngajak ngobrol tapi dimentahin. Nah, tapi kalau ke geng-gengnya gitu, geng-geng seusianya, siapa tuh bisa jadi lebih happy gitu kan. Image-nya si Panti juga kayak Mas Bayi tahu juga, tapi Tribuners nggak tahu karena nggak ikut waktu itu ke press conference. Karena sang sutradara juga ya image-nya Panti Jompo tuh gloomy gitu, maksudnya gloomy itu mendung kayak lesu gitu ya. Makanya mungkin jarang juga ya ada film kalau nggak perlu banget based on cerita di Panti Jompo, nggak usah lah ke set Panti Jompo gitu. Tapi film si Agak Lain ini kan namanya juga Agak Lain ya. Tiba-tiba bener Panti Jompo. Siapa tahu lah bisa merubah hal itu, karena ya kalau dari skripnya sendiri Aco bisa mengubah tempat itu menjadi tempat yang meriah sekali dengan canda tawa, tapi sekaligus bisa juga dibalikin ke scene yang menjadi drama banget di scene itu, di scene drama di panti itu gitu. Jadi kayak satu tempat tapi bisa multifungsi suasana gitu. Ini akan action juga kan kalian bawa pistol di trailernya. Tonton aja lah ya. Kita tidak berani. Tapi untuk kisi-kisinya Bayu dan Tribuners, kita nggak pernah pre-production itu biasanya reading doang kan. Ini kita ada latihan. Ada workshop. Ada latihan koreo.
Ya Ben ya, sekedar info aja. Sekedar info aja. Aku bayangin ya Allah. Jegel ada workshop tersendiri. Ya, kayak kemarin yang Jegel kan di trailer ada tuh Jegel nyetir kan. Ya itu nggak mungkin cuma sepotong itu doang. 3 menit garansi. Iya, nggak mungkin cuma sepotong set gitu doang kan. Trailer namanya trailer hanya di chop, ini chop udah. Kan itu kan itu banyak. Pegang senjata juga ini latihan. Ya, kita kemarin ada juga ke belakang DPR sini. Latihan. Iya. Iya, benar. Aku kaget kalau udah bawa itu. Ada. Kalian nih terlalu ini sih masalah. Kan di belakang itu bahkan ada tempat, bahkan di situ ada lapo. Iya. Ada lapo, ada bakso. Lupa lagi. Iya, jadi jangan terlalu takut. Aduh. Terus kalau buat dramanya sekuat apa yang sekarang ini? Apakah emang berempat ini aja atau melibatkan masing-masing dari keluarganya? Jujur aku nggak bisa menilai karena aku nggak ngerti gimana ya. Kamu Mas Kalau plotnya ya itu tadi, main plot dramanya ada di Boris Bokir. Terus setiap nggak usah terlalu lengkap. Ada di Boris kan gitu bisa. Ada di Boris Bokir. Ada di Boris main plotnya soal drama. Tapi kita juga seperti film pertama juga ada plot masing-masing gitu. Tapi yang paling dramatis sebenarnya bukan plot soal soal kita ini, tapi apa yang akan terjadi di panti jompo. Itu plot dramanya pun sangat kuat di sana. Gitu. Dan itu yang kita juga jadi kayak pas reading, pas ngelakuin tuh kayak wah ini bakal kayaknya bikin penonton nggak kecewa deh gitu. Terenyuh, bukan karena kami berempat, karena penghuni panti. Gitu. Kan di sana banyak juga kita bekerja sama dengan aktor-aktor senior ya. Ada Pak Jarwo, ada Bu Jayang Cenur, ada Kang Edi, ada Cekinwa, Tika Panggabean, Botik juga. Gitu. Jadi banyak pemainnya. Jadi kayak ada geng panti, kita geng agak lain gitu. Dan mereka nanti terlibat di sebuah drama juga. Tapi yang senior nggak ketukar sama orang panti ya? Untuk beberapa scene kita tuh suka ngobrol sebelum take. Karena udah pada di ininya masing-masing kan ya, di tandanya di marki masing-masing. Kok nyaru ya? Maaf. Rekan-rekan tetap. Paling bandel tapi di antara semua itu Pak Jarwo. Pak Jarwo. Memang masih ya, dia masih ger ya. Ger banget. Dar. Pak Jarwo di film ini menurut aku adalah orang paling effortless. Iya. Lucunya tuh effortless. Tuh udah lucu sih dia. Nanti dia sini nggak cuma itu doang, lihat di film nanti. Banyak dia sini. Kalian banyak bersinggungan sama yang senior kalian masing-masing atau barengan berempat? Banyak ada. Ya maksudnya masing-masing kan ada yang 2 jadi menyamar jadi kakek, ada yang jadi apa? Kata siapa Bayur? Itu malah perasaan dibilangin loh. Ada banyak sekali. Maksudnya kita di sana itu menyamar dan banyak sekali interaksi dengan penghuni dan dengan pekerja lainnya gitu. Jadi ada banyak sekali nanti interaksi apakah itu drama, apakah itu komedi, banyak sekali. Dan sepanjang film itu kekuatannya. Iya. Kita 80% ada kali Ben setnya di panti ya. Ada kayaknya. Iya 80%. Sisanya karena kita punya kantor mau nggak mau kan ditunjukin kantornya kan. Tapi sisanya mah di sana semua. Kantor asli apa set? Kantornya set lah. Kalau asli jangan ribet kayaknya. Kalau asli kan dipakai mereka kan bekerja 24 jam bekerja loh, gak ada liburnya loh. Betul. Orang kalau selalu siaga. Kalau syuting film aja misalkan setnya sekolahan baru dipakai Sabtu Minggu bisa karena libur. Kalau kantor kami tidak ada libur 24 jam. Melindungi dan mengayomi. Astaga. Benar, tapi betul. Valid. Dan mereka di panti jompo itu dikepalai oleh Gita Bebita Butar. Mungkin kalau teman-teman sering lihat Gita Bebita atau enggak, aku ya misalnya ngelihatnya di Ngeri-Ngeri Sedap drama. Iya, betul. Kalau di sini ngocok.
Ngocor. Mesin tawa. Dia ngebebanin ke orang mulu dari tadi. Iya. Pak Jarwo. Nunjuk aja. Ya nonton kan jadi nggak ada orangnya. Jadi label. Tapi ini kita berbeda kayaknya ya. Berbeda ya kita. Dia jadi apa? Yang punya panti ya? Iya. Yang punya pantinya lagi tuh kita. Ada siapa lagi yang kita sebutin pemain-pemain? Ada Tisa Biani, ada Tisa Priska Biani. Barusegu, ada Boa Satsuka. Ya. Iya. Ada Aryo Wahab Surya menjadi Saputra. pimpinan kita. Bentar dulu. Tisa Biani tuh Tisa Biani tuh banyak yang orang highlight. Bukan meng-highlight menyamakan dan melabeli kayaknya Tisa Biani itu akan jadi seperti kayak Warkop Angels gitu. Karena dia bapak udah ngomong di Ancur bilang kalau Tisa Biani adalah Agalain Angel katanya gitu. Iya, Agalain Angel gitu. Sama kita kadang suka berpikirkan dia ini adalah kunci film laku laris gitu. Harus ada dia gitu. Oh, pesugihan kalian dia. Pesugihan kami. Seperti di KKN ada dia laris kan. Iya. Di Agalain pertama. Iya. Ada. Makanya satu-satunya yang di luar kami berempat yang ada di Agalain menyalapantiku Tisa Biani. Tisa Biani doang. Sisanya nggak ada pengulangan kan? Oh iya sih. Kayak misalkan Pak Basuki atau Jongki atau siapa nggak ada. Kita mikir gimana nih biar yakin bahwa ini akan tetap laris gitu. Harus ada tuh pemain yang benar-benar menjamin. Siapa? Tisa Biani gitu. Dan anehnya ketika di call Tisa Biani itu nggak pakai lama. Ih mau ayo lagi. Ayo lagi. Nanti mungkin kalau siapa tahu ada Tisa Biani promosi lu tanya deh, lu kenapa sih mau main di film si bodok-bodok itu. Nih, kalau yang sekarang kedua mungkin orang banyak lah pemikirannya mau nerima pinangan dari film agak lain. Tapi waktu yang di pertama kan itu kumpulan, mohon maaf, aktor kelas C semua berempat. Bang Boris mah enggak lah. Berempat ya. Film. Jadi maksudmu Boris kelas B, yang 3 lagi kelas C. Jadi aku ketarik C. Bang Boris kelas B. 2 C 1 D. Satu harus pulang. Makanya semua jadi rata C. Iya, B turun ke Abang B. kan baru mulai masa mau langsung C Bang. Betul. Iya, tapi maksudnya ketika pertama itu kita juga wah, hanya Tisa Biani ya? Agalain yang pertama ya? Maksudnya untuk nama besar, untuk menarik penonton ke bioskop. Kita tuh kenapa dia mau ya? Dia pun selalu pas ketemu gitu, pas pokoknya kalau ada yang kedua aku ikut ya bang. Aku ikut ya bang. Aku mau. Jadi emang karena mungkin dia juga udah capek kali ngerjain film drama. Iya. Dari kecil bro, dari kecil syuting. Tisa Biani. Jadi Agalain tayang kapan Abang? Tribuners Agalain akan tayang 27 November 2025. Mulai dari 27 November. Iya. Bukan ada. Aduh, mohon maaf Bang. Tapi saya yakin Tribuners nggak ada sih. Jadi tayangnya cuma tanggal 27 doang. Gitu sih. Ada yang mikir gitu. Ada yang mikir begitu. Ini 28-nya masih ada nggak ya gitu. Bener. Gak mungkin 1 hari turun lah. Iya. Mulai dari start from. Iya. Bahkan kadang-kadang ada press screening. Iya. Jadi kalau mau tahu cimak aja Instagram film Agalain. Nah, kadang-kadang sebelum tanggal 27 ada press screening, tanggal 24 apa 26. Siapa tahu satu kantor mau bikin special screening, ya kan? Bisa. Kantor Palmerah kita ini empat-empatnya ini alumni Palmerah. Empat-empatnya loh. Atau ngomongnya sama Kak Gita di sana. Iya, dari Regita. Aku dulu lama sering kesini. Kita lewat pas di sini kan? Lewat. Aku kan lama menjadi tim penulisnya 11-12. 11-12. Iya. Oh, mainnya di kantor ya? Mainnya di kantor. Di Kebonanas ya? Enggak, di studio. Oke. Bang, sekarang closing statement dari abang-abang berdua ini. Kira-kira nanti ketika Agalain Menyalapantiku tayang, experience apa yang didapat sama penonton, terutama pasukan bermarga ini? Menurutku untuk pasukan bermarga akan ada rasa apa bilangnya, lucu pasti, tertawa pasti, tapi akhirnya ada rasa yang lebih mengharukan melihat komedi dan segala macam situasi itu melibatkan orang tua.
sangat dekat dengan Bene ya. Selalu melibatkan orang tua. Orang yang udah tua, jangan orang tua. Orang yang sudah dikoreksi ya. Wah, ada celahnya tadi. Koreksi gitu. Kalau aku untuk pasukan Marga, berterima kasihlah kepada Muatli Aco karena di film Agalan Menyala Pantiku ini pengadeganan cerita-cerita kami bertambah. Mungkin dulu waktu di Agalain yang pertama, kalian kan dari sekian banyak cerita podcast, ini udah diadegankan jadi. Nah, di Agalain Menyala Pantiku ini makin bertambah lagi hasanah mengenai cerita-cerita kami yang hanya based on diomongin doang. Nah, di film ini ada yang diadegan. Fan service. Dan yang ngomong Boris. Emang itu tidak adegan dia itu, Bang. Iya. Mau gimana, Ben? Ini lah gara-gara chip in, Ben. Harus dibikin semenarik mungkin, Ben. Betul. Karena chip in, Ben. Iya, harus support ya. Iya, all out. Astaga, bagi. Karena rugi bareng-bareng gitu ya. Makanya terus all out attack gitu ya. Oke, thank you Bang Bene, Bang Boris, Bang Pit. Baik, terima kasih, thank you. Dan buat penonton terus, jangan lupa nonton film Agalain tanggal 27 November 2025 di bioskop. Dan thank you udah nonton konten Spencer. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribunnews.com lainnya dan sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.